soal pagar laut, Pak. Pagar laut ya. Nah, beberapa kali kan Pak Mahfud saya minta komentar tentang pagar laut. Kali ini saya minta pandangan Pak Mahfud. Kan sampai dengan kita rekaman hari ini, Pak, pemerintah kelihatan tegas memang membongkar, ya. Tetapi sampai sekarang belum ada proses hukum atas apa yang terjadi pada pagar 30 km itu. Ya. Pak Mahfud melihat ini wajar seperti ini saja tanpa ada proses hukum atau bagaimana? Pertama kita hargai ya. Dulu kita sampai 2 episode kan bicara itu. Betul. Pemerintah nampaknya bingung gitu ya. Semula saling lempar, tapi kan masyarakat tahu kemudian caranya tahu ini siapa yang bertanggung jawab pada suratnya apa, kan kemudian tidak bisa disembunyikan lagi bahwa itu ada sertifikat, karena sertifikat itu kan bisa diakses ya, bisa diakses di berbagai kantor pemerintah, di kantor misalnya administrasi hukum umum, Ditjen Kumham, di situ ya? ada Ditjen AHU, kan di situ bisa dilihat perusahaan-perusahaan apa yang punya apa. Nah, lalu akhirnya nggak bisa ngelak kan, ternyata ada 263 sertifikat yang keluar, yang untuk perorangan 17 gitu kan itu jelas itu. Lalu sesudah itu terbongkar, dipanggil oleh Pak Prabowo, semuanya berebutan, yang tadinya nggak mau ngaku datang aja semua ke lokasi, beramai-ramai menghujat bahwa ini kerjaan oligarki, kerjaan orang yang taruhlah dalam tanda petik ya, penjahat yang ingin merugikan negara secara sepihak, kerjaan orang melanggar hukum, semua begitu, termasuk dari DPR Bu Titi misalnya, yang mengatakan jangan takut kepada oligarki, lawan gitu. Itu bagus. Titi Soeharto ya. Nah, itu perkembangan bagus. Artinya sekarang jangan main-main. Rakyat, Anda sembunyikan apapun, saling lempar tanggung jawab, rakyat akan tahu juga sekarang. Karena rakyat punya senjata juga yang namanya netizen. Ya, netizen itu ya ada yang memang netizen bayaran, tapi ada juga yang memang pejuang gitu. Sehingga nanti siapapun yang akan mencoba nyuruh orang untuk ngaku membela dengan berbagai cara, silahkan bela gitu, tapi hukum harus ditegakkan. Nah, oleh sebab itu masuk ke soal kedua. Saya gembira ya dengan perkembangan terakhir. Sesudah dipanggil oleh Pak Prabowo, semuanya lalu membongkar pagar laut itu, rame-rame semua hadir di laut ya. Semua hadir di laut, Ada semua Menteri instansi. Nusron, ada Pak Sakti Wahyu Trenggono hadir, DPR hadir, kemudian polisi, tentara, semua kan sektor-sektor yang mengurusi kelautan semuanya hadir kan, mulai dari Bakamla, Polairut, Angkatan Laut, semua hadir. Nah, bagus banget ini merespon Pak Prabowo. Tapi satu yang belum, dan itu sangat penting, yaitu sampai saat kita bicara ini ya, sampai akhir pekan kita rekaman ini akhir pekan lalu berarti ya, ini belum ada kejelasan proses hukum. Padahal ini pelanggaran hukum luar biasa, perampokan terhadap kekayaan negara, perampokan terhadap sumber daya alam yang dilindungi oleh undang-undang untuk tidak boleh dimiliki oleh siapapun pihak swasta kecuali negara. Tidak boleh perusahaan, tidak boleh perorangan, karena di dalam hukum kita tidak ada hak guna laut, yang ada hak guna bangunan itu di bumi. Nah, kok hak guna bangunan diberikan di atas air dan sudah dikapling? Itu sudah dikapling itu berarti adanya jahat. Nanti kalau sudah penuh ya, karena abrasi, karena penuh ini kan sudah tampak menjadi daratan. Ini lalu dibagi, bisa diukur meternya. Kalau masih laut kan tidak bisa diukur, orang bergerak-gerak gitu terus kan. Nah, ini nanti diukur meternya, lalulah menjadi reklamasi kan itu. Nah, oleh sebab itu ada 3 pihak ini yang seharusnya segera bertindak ya, untuk proses hukum. Untuk proses hukum pidananya. Yang kemarin itu proses hukum administrasi sudah. Yang kemarin administrasi ya. Iya, administrasi dong, administrasi pemerintahan ini tidak boleh nih melanggar ini aneh. Itu nanti hukum administrasinya biar berlanjut. Tapi ini kan jelas hukum pidana. Ini jelas hukum pidana, mengeluarkan sertifikat. Pertama, itu laut berarti nipu. Yang kedua, itu laut itu tidak boleh disertifikatkan. Kan gitu. Nah, oleh sebab itu ini yang harus bergerak siapa? 3. 1, kalau itu penipuan atau penggelapan, itu polisi. Iya kan? Pihak swastanya itu kan polisi, penipuan, penggelapan. Tapi ini bukan hanya polisi, karena ini juga diduga kolusi, bermain dengan pejabat.
Bermain dengan penjabat itu artinya kan kolusi. Kalau kolusi itu pasti ada uangnya yang diberikan. Kenapa diduga bermain dengan penjabat? Karena bisa keluar sertifikat resmi. Bukan hanya satu. Kalau satu tuh keliru kali ya. Tapi ini 263 masih ada lagi di berbagai daerah lain. Di mana kemarin tuh Sidoarjo. Melibatkan 2 perusahaan dan beberapa perorangan ya. Iya kan. Pasti itu kejahatan. Nah kalau sudah kejahatan ini kan tinggal kalau mau diambil aspek korupsinya karena pejabat diduga nerima suap, ya kan? Maka KPK, Kejaksaan Agung dan Polri itu bisa melakukan tindakan. Mungkin Anda tanya, siapa sih yang harus melakukan tindakan apa? Kejaksaan Agung, apa polisi, apa? Siapa harus duluan yang melakukan itu? Ya. Itu menurut hukum kita yang duluan mengambil tindakan itu tidak boleh diganggu. Siapapun? Siapapun. Dari Kalau 3... misalnya polisi bertindak dulu, Jaksa Agung menahan diri, KPK menahan diri sampai polisi ini selesai. Kalau Kejaksaan Agung, merasa ini ada korupsinya, polisi diem, KPK diem. Kalau polisi Jaksa Agung diem, polisi diem, KPK turun dong. Berarti tiga-tiganya punya kewenangan. Punya kewenangan dan tidak usah berebutan. Siapa yang sudah tahu lebih dulu atau mengambil langkah lebih dulu itu tidak boleh diganggu oleh dua institusi. Dan lain. ini kayaknya bukan berebutan, Pak, saling menahan ini. Nah, ini saling karena belum takut. ada yang mengusut. Saling takut kayaknya. Saya heran nih, aparat kita kok takut pada yang begitu-begitu sehingga mencurigakan. Ini kan begini, kalau psikologi birokrasi di Indonesia, bawahan itu takut pada atasan, ya kan? Ini mungkin bawahan di tingkat daerah mau ngambil tindakan. Loh, belum dapat petunjuk dari atasan. Nanti jangan-jangan atasan ini yang dapat sesuatu, nanti kami dipecat. Kan banyak sekali. Kalau bawahan ngambil tindakan sudah benar, atasannya terlibat, ini yang dipecat bawahannya. Artinya mungkin begini, jangan-jangan menunggu perintah presiden, Pak ya? Nah, saya menduga begitu. Karena kan sejauh ini presiden mengatakan bongkar, lalu dibongkar. Nah, belum ada usut, belum ada tuh kata itu dari presiden, Pak. Iya. Masa sampai harus menunggu presiden untuk mengusut? Iya, seharusnya tegas saja presiden. Udah itu kalau memang sudah pasti tindak pidana, ya sudah proses pidana langsung presiden aja. Meskipun itu sangat memalukan. Kenapa hal begitu harus nunggu presiden? Kan mestinya aparat penegak hukum bertindak sendiri, iya kan? Sampai sekarang saya masih heran. Kenapa sih kok tidak ada kejelasan bahwa ini sudah diselidiki oleh polisi, ini sudah disidik oleh Kejaksaan Agung atau apa gitu? Mestinya ini ada penjelasan. Jangan sampai kasus ini hilang, nanti habis dibongkar semuanya diam-diam karena merasa sudah mendapat bagian atau karena ingin saling melindungi, lalu kasus ini hilang. Padahal ini kasus serius. Kita mengamankan laut Natuna Selatan itu berapa biaya diplomatiknya, berapa biaya persenjataannya, berapa biaya personilnya tuh besar-besaran tuh di Laut Cina Selatan. Lalu kita di depan hidung kita nih. Artinya dengan berlama-lama tidak diusut, Pak Mahfud khawatir bisa jadi hilang nih kasusnya. Bisa jadi. Itu dampak yang paling ini yang bisa dikhawatirkan. Jadi hilang kan banyak kasus yang begitu-gitu, yang terus tidak ada ujung pangkalnya itu. Soal kewibawaan negara yang sampai itulah kewibawaan negara. Lalu apa gunanya ada negara? Iya kan, negara kan diberi semua kewenangan untuk melakukan tindakan, bahkan diberi kewenangan menggunakan senjata kepada orang yang merongrong kewibawaan negara. Boleh itu di undang-undang boleh, asal aparatnya benar. Aparat yang mana yang boleh gunakan senjata itu, kan gitu. Tapi ini diam-diam aja ini. Dan akhirnya kan Pak Mahfud karena diam-diam lalu muncul di berbagai tempat kan, seperti kekhawatiran Pak Mahfud ini. Saya nggak yakin hanya di Jakarta, di berbagai tempat. Sidoarjo akhirnya ketahuan, Pak, di atas laut ada berapa 656 hektar yang udah ada SHGB-nya. Iya. Tempat lain itu nanti akibatnya akan makin banyak yang muncul, sehingga mungkin pemerintah akan makin kesulitan kalau tidak segera diusut, ya Pak. Iya, akan makin kesulitan kalau tidak segera diusut, dan lama-lama akan hilang. Tidak bisa orang beralasan, itu dulu sebenarnya daratan, seperti seorang menteri itu mengatakan di Sidoarjo tuh dulu sebenarnya daratan, tapi kena abrasi sekarang jadi nanti kan jadi katanya dulu lagi. Tambak di situ ya, apa-apa gitu tambak ya. Iya, kafling tambak. Mungkin dia mau berteori, tapi Anda tidak tahu bahwa itu sekarang sudah ada teknologinya untuk menghitung kapan terjadi abrasi, apakah ini abrasi benar atau tidak. Itu kan sudah ada orang yang menghitung dari teknologi yang tersedia. Ya. Cara menghitung pasirnya umur berapa, ini umur berapa, seterusnya. Oh enggak, ini dulu bukan tambak. Ya. Itu sudah ada yang menghitung itu. Oleh sebab itu jangan berandai-andai untuk
atau berpikir untuk mengelabui rakyat. Sekarang semuanya akan terbuka kok. Semakin Anda berusaha melabui, semakin rakyat bisa mencari sekarang di mana masalahnya, kan gitu. Tentu harus kita hargai ya, misalnya sekarang ditemukan sekian sertifikat, itu harus dihargai yang menemukan. Pak Nusron itu harus dihargai. Dengan dia terbuka. Kalau ya karena dia terbuka. Coba kalau bukan dia buka, menemukan mungkin gampang Pak ya, tapi bahwa terbuka bahwa dia bisa terbuka kayak Nusron, tidak ada menteri lain. Kan Nusronnya buka dulu, ini ada sertifikatnya, baru yang lain ikut, baru yang lain menjelaskan. Nah, saya kira bagus apa yang dikirakan Nusron Wahid, tapi juga jangan